Mbak, tahu El Nino nggak? Pernah dengar sih, baca di berita yang penyebab kekeringan bukan? Bapak tahu El Nino nggak, Pak? Oh, nggak tahu gitu. Kak, tahu El Nino nggak? Tahu. Apa itu, Kak? Nggak tahu sih. Yang di Puerto Rico kan? Yang di Peru. daerah Amerika Peru kan? Jadi Indonesia kering kan? Iya. Gelombang bukan? Apa dia? Intinya suatu fenomena yang terjadi di tropis mungkin ya. Dia tuh bikin Indonesia mengakibatkan Indonesia tuh kering. Curah hujannya jadi dikit. Mungkin. Nggak tahu benar, nggak tahu nggak. Belum ambil kuliahnya. El Nino itu kan yang tadinya tuh di ini katakanlah ini terjadi ini Samudra Pasifik ya. Ya, Ini Peru. Nah, kan konveksi di sini normalnya. Sehingga ada hujan di sini dan terbawa sebagian ke arah Indonesia. Ya. Nah, sekarang konveksinya bergeser ke sini. Konteksnya bergeser ke Peru. Nah, ke Peru. Nah, ya kan? Dan akibatnya apa? Di sini tidak terdapat awan. Nah, tapi yang dari Papua ini masih ada pengaruh dari Laut Cina Selatan. Oh, jadi dia nggak pernah kekeringan karena masih ada pengaruh dari Ya. Laut Cina Selatan itu ya Seperti hanya konteksnya. El Nino di Padang kering nggak? Enggak begitu. Enggak, karena dia pengaruh di Polmot namanya. Oh iya. Ada konveksi yang berasal dari Samudra India yang masuk ke Sumatera. Aceh, Sumatera Utara itu tidak ada namanya El Nino, yang ada kebanjiran setiap tahun. Gitu. Jadi kita memahami itu aja sampai itu, jadi kita menjelaskan oh gini gitu ya, susah itu. Kalau detail mah nggak usah, itu pasti aja mahasiswa. Jadi mungkin maksudnya El Nino itu jangka waktu kekeringannya, nggak hujan, nggak turun hujannya itu ya maksudnya Pak ya? Betul. Jadi Oh, El Nino itu dia masanya tidak ada hujan. Masa tidak ada Apakah hujan. dia terjadi pada saat musim kemarau atau musim hujan? Nah, dia pokoknya kering kayak gitu. Pokoknya Nah, kering aja. kebetulan El Nino tahun ini itu bulan April sampai dengan bulan Desember akhir. Kering gitu. Mestinya bulan Oktober sudah hujan kan? Iya, harusnya Nah, Oktober nah. hujan. Nah, betul. Tahukah kamu apa itu El Nino? Fenomena El Nino ini terjadi di Samudra Pasifik, khususnya di ekuator, dan mempengaruhi wilayah sekitarnya. Secara umum, El Nino mempengaruhi perubahan cuaca global dan menimbulkan beberapa bencana seperti banjir, kekeringan, gelombang panas, bahkan peningkatan temperatur global. Tapi, apa sebenarnya El Nino dan bagaimana proses terjadinya? Pertama-tama, kita perlu tahu apa yang terjadi di Tropical Pacific. Angin bertiup dari timur ke barat secara konsisten, dan angin ini disebut angin pasat. Angin ini mendorong bagian atas massa air laut di Samudra Pasifik bergerak ke sekitar Asia dan Australia. Arus yang bergerak dari Amerika Selatan, yaitu di sekitar Peru ini, adalah arus yang hangat. Akibat bergeraknya massa air laut yang panas ini ke barat menyebabkan lapisan-lapisan air laut di sekitar Indonesia menjadi menebal. Hal ini menyebabkan naiknya massa air laut dingin dari lapisan yang lebih dalam ke permukaan yang disebut sebagai upwelling. Hal ini menciptakan perbedaan temperatur di sepanjang wilayah Samudra Pasifik, di mana air yang lebih hangat berada di barat dan yang lebih dingin berada di timur. Kemudian air hangat ini menambah panas di atmosfer, kemudian menyebabkan gangguan cuaca dengan lebih banyak awan dan hujan. Keadaan tersebut mempengaruhi sirkulasi di wilayah Pasifik tersebut dengan kondisi atmosfer yang lebih lembab dan kaya akan uap air di barat dan kondisi atmosfer yang dingin namun kering di timur. Hal ini terus berlangsung sampai El Nino terjadi. Pada saat kondisi ideal, cuaca di Samudra Pasifik dapat berubah. Sirkulasi udara dapat terus terjadi atau bahkan berbalik arah dari sirkulasi udara sebenarnya. Dengan sirkulasi udara yang melemah, dorongan permukaan air hangat juga melemah dan hal ini terjadi di bagian barat Samudra Pasifik dan proses upwelling air dingin berkurang di bagian timur Pasifik. Hal ini membuat bagian dingin Samudra Pasifik menjadi hangat sehingga temperatur menjadi normal. Karena area hangat berpindah ke tengah Samudra Pasifik, awan hujan terbentuk di area tersebut dan mempengaruhi pola angin skala besar. Hal ini mempengaruhi perubahan cuaca secara global seperti hujan.
Dampak utama terjadi di negara-negara tropis seperti meningkatnya resiko banjir di Peru dan kekeringan di Indonesia, India, dan sebagian Brazil. El Nino memiliki potensi untuk memberi dampak pada kita sendiri secara langsung dengan cuaca dan secara tidak langsung dengan pengaruh sosial ekonomi. Jadi, apakah kamu sudah mengerti apa itu El Nino? Tidak. Kalau kamu belum mengerti tentang El Nino, tonton lagi ya videonya. Dadah.